Saya mengajar di SMK Bina Karya, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat ini saya mengikuti ujian kinerja PBG Daljab kategori kedua di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, silakan disiapkan dulu. Salah satu atau ketuanya menyiapkan terlebih dahulu. Maju, siap-siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Semoga hari ini kita bisa melakukan kegiatan belajar dengan lancar tanpa suatu kendala apapun ya. Sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, kita mempresentasi dulu ya. Itu akan mengabsenkannya. Aditya Teguh Arianto, Aldi Fadila, hadir. Anugrah Bimantara, Bayu Ali Mariono, Erdika, Exlando. Terus kegiatan kita berikutnya itu kita akan menyanyikan lagu nasional bahasa Indonesia ya. Sebelumnya kalian berdiri terlebih dahulu. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Ya, baru siap. Sebelum kita mengikuti langkah-langkah pembelajaran, kita sudah sepakat ya kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kalian tidak boleh menggunakan HP atau mengoperasikan HP ya. Nanti kalau ketahuan kesepakatan kita kemarin apa? Disita selama 1 minggu ya. Jadi jangan mengeluarkan atau mengoperasikan HP pada saat KBM dengan saya ya. Itu kesepakatan yang sudah kita buat di awal pembelajaran itu. Terus saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari teks cerpen ya. Yang pertama itu adalah menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Ya. Itu adalah kompetensi dasar. Ya. Terus tujuannya nanti setelah kegiatan membaca teks ceramah dari buku paket, kita secara berkelompok dapat menelaah struktur teks ceramah yang dibaca dengan tepat. Terus setelah kegiatan menyimak teks ceramah dalam tayangan video, peserta didik dengan diskusi berkelompok dapat menelaah kaidah kebahasaan teks ceramah yang dibaca dengan tepat. Ya. Terus yang ketiga, setelah kegiatan membaca contoh teks ceramah, peserta didik dapat menyimpulkan isi dari teks ceramah yang sudah kita baca. Ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Terus selanjutnya itu adalah manfaat kita belajar ceramah. Ya. Kalian pasti sudah tahu ya orang berceramah, ya misalnya di upacara kayak gitu ya. Terus kalau ada kegiatan Karang Taruna, misalnya ada malam tasyakuran dari kemerdekaan itu ya, itu biasanya ada acara, ada yang ceramah ya. Nah tujuannya itu menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau kepada pendengar ya. Terus yang kedua, melatih keterampilan berbicara di depan umum ya. Karena yang namanya berbicara di depan umum itu tidak semuanya berani ya. Karena keterampilan ini membutuhkan apa? Membutuhkan mental yang tinggi, membutuhkan kosakata yang banyak agar nanti berbicaranya di depan orang itu
disalahkan. Ya. Terus yang ketiga tentu saja menambah ilmu pengetahuan. Jadi pada saat kita mendengarkan ceramah itu ada pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan. Ya. Terus yang keempat menambah dan mengurangi silaturahmi. Ya. Jadi pada saat orang berceramah itu kita kan banyak ya, maksudnya pendengarnya kan banyak. Nah itu bisa untuk ajang silaturahmi ya, bagi para pendengar dengan narasumbernya. Nah itu manfaat dari kita belajar ceramah. Nah kegiatan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini? Yang pertama nanti Ibu akan menampilkan contoh video ceramah ya. Terus yang kedua nanti mengerjakan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik ya. Nanti di situ kalian mengerjakan soal yang sudah saya berikan di LKPD ini ya. Terus nanti setelah berdiskusi mengerjakan LKPD, nanti kalian harus mempresentasikan ya. Satu kelompok diwakili satu orang, nanti bergantian ya. Terus setelah itu kelompok yang lain itu menanggapi dari presentasi temanmu tadi. Terus nanti Ibu akan memberikan materi tentang ceramah untuk penguatan, dan yang berikutnya adalah refleksi, dan yang terakhir nanti kita mengerjakan evaluasi ya. Itu kegiatan yang akan kita laksanakan di pagi hari ini ya. Terus untuk penilaian nanti Ibu akan mengambil 3 penilaian, yaitu dari penilaian sikap, di mana saat kalian belajar ini nanti Ibu akan mengamati sikap kalian, apakah sungguh-sungguh, apakah nanti ada yang berbicara sendiri atau nanti ada yang mainan sendiri. Nah itu dari penilaian sikap dalam kegiatan belajar ya. Terus penilaian mengerjakan LKPD tadi. Terus yang ketiga mengerjakan evaluasi, nanti penilaian secara mandiri ya. Nanti akan saya nilai perseorangan. Itu adalah dari penilaian. Nah, di sini ada kata-kata motivasi ya, di mana yang disampaikan oleh ini siapa namanya? Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu mempunyai kata motivasi, yaitu ing arsa sumutulodo ing madya mangunkarsa tutpuri handayan, yang artinya apa? Apa artinya? Menjadi pemimpin harus memberi suri teladan ya. Jika pemimpin berada di antara bawahannya, maka harus memberikan inspirasi dan motivasi. Dan bila pemimpin di belakang bawahannya, dia harus memberikan kepercayaan melakukan yang sesuatu dengan baik ya. Itu adalah kata motivasi dari Ki Hajar Dewantoro. Terus saya akan memutarkan contoh video ceramah ya. Nanti bisa kalian amati ya, kalian saksikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Amma ba'd. Yang saya hormati kakak-kakak adik budi serta teman-teman perjuangan yang saya berikan. Dari video tadi kira-kira isinya itu tentang apa? Tentang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu harus bagaimana? Harus sungguh-sungguh, harus bekerja keras dan penuh tanggung jawab. Ya. Tadi kalau kalian menyaksikan video tadi, bagaimana hukum di Indonesia? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Contohnya korupsi bermiliar-miliar, hanya dihukum mungkin hanya beberapa bulan kayak gitu ya. Sedangkan kalau rakyat kecil misalnya hanya mencuri ayam, itu hukumannya berapa bulan?
berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan ya. Padahal ayam itu paling harganya berapa toh? Paling hanya 100.000 ya, tapi harus mendekam di penjara selama 3 bulan. Sedangkan para pejabat yang koruptor, yang korupsi miliaran rupiah itu paling berapa? 2 bulan, 3 bulan keluar. Terus fasilitasnya lengkap ya, fasilitasnya mewah. Di penjara itu ternyata juga ada fasilitas yang mewah ya. Asal kalian atau para koruptor itu berani bayar besar ya. Itulah hukum di Indonesia ya. Terus tadi ya temanya tentang pendidikan ya, menuntut ilmu ya. Terus di situ tadi ada kata-kata yang sangat bagus ya. Rindu itu dan ya, kalian tidak akan kuat. Bagus ya. Jadi kalian jangan memendam rindu karena itu sangat berat ya. Terus kita akan mengerjakan LKPD. Jadi kalian silakan membuat kelompoknya. Silakan kelompok 4 atau 5 orang satu kelompok. Silakan tempat duduknya diatur agar nanti bisa mengerjakan dengan baik ya. Silakan nanti kelompok ini silakan menghadap ke sana. Mas di sini. Ini menghadap ke sini. Kita yang bagus ini sebelah sini. Ya. Nah, betul ya. Yang ojo menunggu, madep sana sekalian. Nah, nah ini sudah. Nanti saya terus kamu dapat kelompok mana? Sini. Bagaimana? 3. Yuk kamu sini. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan nanti dibaca dengan seksama cara atau langkah mengerjakan LKPD ini ya. Jadi harus dibaca dulu petunjuknya agar nanti kalian bisa paham dan bisa langsung mengerjakan bersama-sama atau berkelompok ya. Nama kelompoknya nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Silakan ditulis nama kelompoknya dan anggotanya. Semua sudah dapat per kelompok? Sudah. Silakan dikerjakan, waktunya nanti 25 menit. Silakan dikerjakan. Saling diskusi biar cepat selesai ya.
mencatat, nanti yang satunya nanti presentasi. Jadi semua bagi tugas. Duduknya yang benar dong. Ya, ice breaking ya. Jadi kita biar semangat ya. Tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah menguras pikiran dan tenaga kita. Nah, sekarang kita ada ice breaking ya, atau sebagai pencair ketegangan. Dan aturan lainnya bagaimana? Silakan posisi duduknya kembali ke depan. Ya, lihat ke depan. Silakan dicermati tata mainnya. Nanti kalian harus melanjutkan huruf terakhir dari nama binatang. Ya. Lanjutkan mencari nama berdasarkan huruf terakhir yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi misalnya dimulai dari saya. Saya menyebutkan kata rusak. Berarti nanti huruf terakhirnya apa? A ya. Huruf terakhirnya apa? A. Nah nanti kalau saya menunjuk misalnya Bayu, misalnya nama hewan yang diawali dengan huruf A. Iya. Misalnya misalnya Bayu jawab ayam, tuh ya. Nah nanti Bayu menunjuk temannya. Ya. Nah ayam berarti huruf terakhirnya adalah F. Nanti dia mencari nama hewan yang diawali dengan huruf F. Nanti kalau tidak bisa menjawab, nah kelompok dia yang akan maju presentasi. Sudah siap? Silakan ya. Silakan dipersiapkan. Ya. Boleh bergerak ya. Nanti siap-siap ya. Kalau nanti saya mengawali dengan dimulai dari saya ya. Saya akan menyebutkan nama hewan harimau. Harimau ya. Saya akan menunjuk yang pertama kali adalah Alfian. Ya. Alfian dan Bayu. Bayu. Harimau. Unta. Unta. Betul ya? Karena Bayu menunjuk temannya berbeda kelompok ya. Kalau bisa beda kelompok. Iya. Tadi ayam. Ayam ya. Tadi menunjuk temannya yang lain. Yang beda kelompok. Bila ayam berarti M. Apa M? Macan sama harimau bedanya apa? Macan tutul. Bedanya di mana? Macan itu bahasa Inggrisnya harimau.
demikian ceramah singkat saya. Marilah kita bersama-sama melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Semoga pendidikan di desa terus berkembang dan masih menjunjung apa yang disampaikan oleh Gajah Dewata tersebut. Semoga ceramah singkat ini benar-benar kita dua kebahasaan dalam ceramah. Satu, kata ganti orang tunggal, yaitu saya. Kalimatnya satu, yang terhormat para sekolah SMK Bina Karya yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru, dan yang saya cintai, teman-teman semua. Dan demikian ceramah singkat saya. Oke, akan berbicara. Itu presentasi dari kelompok 3. Bagaimana menurut kelompok 5 dari hasil diskusi kelompok 3 tadi? Untuk yang pertama, struktur ceramahnya, ya, itu ada apa tadi? Pendahuluan. Iya, pendahuluan, isi, penutup. Nah, menurut kelompok 3 tadi, pendahuluan itu ada di paragraf pertama, paragraf keberapa tadi pendahuluan? Paragraf pertama. Berarti sudah sesuai dengan jawaban dari kelompok kamu? Sudah. Berarti paragraf pertama itu sebagai bagian pendahuluan. Ya. Terus yang bagian isi? Bagian isi. Ayo kelompok 5 jawab. Selain paragraf kedua? Ya. Apakah tadi kelompok 3 juga paragraf 2 dan 3? Jadi kamu sependapat? Iya, sependapat ya. Benar ya, jadi bagian isi itu antara paragraf 2, 3. Terus kelompok lain yang mau menanggapi? Mungkin bagian isinya paragraf berapa? Ayo, tunjukkan jari kalian. Ayo, ya. Iya, paragraf. Paragraf berapa? Iya, paragraf keempat. Ya, bisa dibacakan tadi paragraf keempat itu apa? Baca. Jadi yang bagian penutup itu adalah bagian paragraf terakhir ya. Jadi kesimpulan atau penutup itu di bagian paragraf terakhir. Di situ ada kata penegasan, ada harapan, ada ajakan atau persuasif ya. Nah, berarti kelompok 3 jawabannya sudah benar ya. Kita beri applause atau tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Ya, kita sudah mendengarkan, sudah melihat dari presentasi kelompok
dan yang terakhir ucapan terima kasih. Ya, itu adalah strukturnya. Terus untuk metode ceramah itu ada 6. Apa 6? Amrisal, Samrisal. Yang pertama impromptu. Itu artinya apa? Spontanitas atau sifatnya itu dadakan, mendadak. Nah, itu yang I, impromptu. Terus yang kedua N itu naskah, ya. Dari apa itu naskah? Membaca teks. Iya, membaca teks. Jadi penceramah itu di depan orang banyak membawa catatan dibaca. Ya. Terus E-nya apa? Salama? E-nya apa? Membawa catatan kecil. Ekstempora. Ekstempora itu membawa catatan kecil, membawa petekan secara garis besarnya saja. Terus yang terakhir apa? Menghafal. Apa itu menghafal sih? Dihafalkan kata per kata. Jadi sebelum memberikan materi ceramah, penceramah ini belajar terlebih dahulu menghafalkan materi yang akan diberikan. Ya, itu adalah metodenya. Untuk kaidah bahasanya menggunakan kata ganti orang, tapi ya seperti yang sudah dipresentasikan tadi, menggunakan kata teks
belajar, bisa lihat tayangan di YouTube ya. Oh, orang berceramah ini seperti apa? Bagaimana mimiknya, bagaimana kosakata yang digunakan, terus pandangan dari orang berceramah itu seperti apa, penampilan orang berceramah itu bagaimana, silakan ya. Sebagai referensi kalian bisa lihat di YouTube. Ya. Nanti kalian bisa membuat teksnya dan mempraktekannya ya, berceramah di depan kelas. Ya. Itu pertemuan yang akan datang yang akan kita laksanakan. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti KBM hari ini dengan baik ya. Semoga kedepannya selalu seperti ini ya, selalu lancar, selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa belajar tentang banyak hal lagi ya. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.